Kita lanjut ke sesi yang kedua, itu adalah pertanyaan tentang beberapa dari teman-teman ada yang bertanya tentang apa sih bedanya karakter dengan string. Tipe data primitif itu salah satunya adalah karakter. Setiap bahasa pemrograman pasti akan memiliki tipe data karakter ini. Dia memiliki ciri khas harus menggunakan kutip di awal dan kutip di akhir. Kalau teman-teman bertanya kenapa harus pakai kutip, itu adalah pola. Nanti teman-teman kalau belajar teknik kompilasi itu tahu kenapa terdapat pola dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini karakter itu dia memiliki daya tampung 1 byte atau setara dengan 8 bit. Kalau teman-teman mau bayangkan, nah, bit itu adalah binary digit. Berarti kita berbicara tentang sistem bilangan basis 2. 1 byte itu dia memiliki 8 bilik. Nah, setiap bilik itu punya nilainya masing-masing. Dari bilik yang pertama 2 pangkat 0 atau 1 sampai dengan bilik yang ke-8 2 pangkat 7 atau 128. Nanti setiap bilik ini akan diisi oleh 2. Kalau tidak 1 pasti 0. Nanti kalau ada yang nilainya 1 itu bisa diambil nilai desimalnya berapa, lalu tinggal ditambahkan. Kemudian menggunakan konsep ASCII, American Code Information Standard, itu dari nilai desimal ini bisa ditetapkan simbol karakternya seperti apa. Jadi karakter itu adalah tipe data yang hanya menampung 1 karakter. Lalu bedanya dengan string apa? Kalau string itu adalah seuntaian karakter. Jadi beberapa karakter yang terletak secara berurutan string. Makanya string ini itu bisa dibuat dalam bentuk array karakter. Tinggal kita tentukan berapa panjang dari untai karakter tersebut. Cuman kalau sekarang karena sudah ada library dari string, nah itu kita bisa menggunakan kayak gini, include stringnya, lalu nanti tinggal kita buat satu variabel dengan langsung menggunakan tipe data string. Lalu teman-teman bertanya, Bu, kalau nginput string pakai spasi kok nggak bisa ya? Kenapa? Nah, saya kemarin sempat searching. Kalau kita menggunakan perintah cin pada IO stream, kalau kita menginputkan data dengan spasi itu tidak bisa dibaca. Nah, contohnya kayak kemarin. Jadi kita kalau menggunakan string dengan perintah cin, inputannya tidak boleh pakai string. Tidak boleh pakai spasi. Kita juga bisa menggunakan perintah cin.getLine atau gets seperti ini, tapi dia harus memiliki tipenya itu adalah integer, terus menggunakan array karakter. Contohnya kayak gini, array karakter kota dengan panjangnya 50. Nanti kita bisa menggunakan perintah cin.getLine, atau kita juga bisa menggunakan perintah gets. Nah, perintah gets seperti ini, tapi dia harus menggunakan stdio.h. Nah, baru kita bisa menggunakan perintah gets dengan inputannya nanti disimpan ke variabel kota yang strukturnya adalah array. Nah, kalau teman-teman menggunakan IDE yang lain, saya coba di sini menggunakan IDE online. Kita bisa menggunakan inputan dengan spasi pada string, kita menggunakan tipenya string di sini, dan kita hanya tinggal menggunakan perintah getLine cin, nama variabelnya. Tapi ini saya gunakan di IDE yang lain. Kalau saya menggunakan di Borland C++, itu kalau saya menggunakan codingan yang ini, dia nggak mau. Borland C++ hanya bisa pakai spasinya yang ini. Mungkin menurut kesimpulan saya, mungkin karena Borland C++ yang terinstall di komputer saya mungkin tidak update. Beda kalau dengan IDE yang online. Kalau IDE online mungkin masih diupdate library-nya, sehingga untuk library yang terbaru seperti ini dia bisa menerima. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan tipe string dengan perintah getLine, saya sarankan jangan menggunakan IDE Borland C++, gunakan IDE yang lain ataupun
IDE yang online yang bisa kita gunakan di sini. Oke, untuk selanjutnya ada yang mempertanyakan tentang operator pada C++. Operator banyak teman-teman, kalau dibahas satu persatu cukup waktu yang lama, tapi kalau teman-teman mau lebih mengetahuinya, tinggal teman-teman cek di website c++.com. Di sini ada tentang penjelasan operator, hanya saja bahasa Inggris, tapi kalau saya sendiri lebih senang kalau searching menggunakan bahasa Inggris, karena biasanya informasinya lebih banyak dan update jika kita melakukan pencarian dengan bahasa Inggris. Ada juga yang bertanya tentang integer dan float. Kalau lebih lengkapnya teman-teman tinggal bisa baca di sini ya, tentang penggunaan integer dengan float pada tipe data ini. Cuman saya hanya ngasih ada pertanyaan yang sedikit tertarik, membuat saya tertarik itu, integer itu bukan 2 byte. Apakah kalau kita punya 2 digit saja, ataupun bagaimana kalau digitnya banyak? Jadi digit itu tidak berpengaruh pada byte. Itu adalah bilangan basis 2. Jadi nanti kalau integer punya ukuran 2 byte, berarti dia memiliki 2 kali 8 bilik. Nah, setiap biliknya memiliki nilai dari 2 pangkat 0 sekarang sampai bilik yang paling akhir itu 2 pangkat 15. Ini untuk integer. Nanti setiap bilik, seperti yang tadi saya bilang, dia akan berisi 0 atau 1. Nah, setiap yang biliknya berisi 0, itu nanti bisa kita ambil nilai integernya, lalu kita tambahkan, kemudian bisa dapatlah nilai desimalnya. Berarti kalau sekarang ibaratlah kita punya angka desimal 5, berarti 5 itu adalah 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat 0, 1. Berarti nanti hanya bilik pertama dan bilik yang kelima ini yang ada isinya. Kemudian ditambahkan hasilnya jadi 5. Jadi sistem penyimpanannya seperti itu. Bukan berarti 2 byte digit, tapi 2 byte ini berarti kita memiliki 16 bit, 16 bilik yang setiap biliknya memiliki nilai dari mulai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 15. Saya kira kalau teman-teman belajar di arsitektur komputer, itu biasanya dibahas tentang sistem bilangan. Nanti kalau teman-teman sudah bisa memahami tentang basis bilangan 2, basis bilangan 10, di sini teman-teman bisa memahami bagaimana penggunaan dari 2 byte ini. Sedangkan kalau float sendiri itu ukurannya lebih besar dari byte, karena dia memiliki angka yang cukup besar. Dia harus menyimpan mulai dari bilangan bulatnya sampai bilangan pecahan atau angka di belakang koma.